Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Sineprof yang kembali mempercayakan kepada saya untuk presentasi di acara Beauty Talk ini. Kali ini judulnya antioksidan terbaik untuk kecantikan kulit wajah ya, karena memang antioksidan ini perlu banget ya di zaman COVID gini. Selain antioksidan itu untuk kulit wajah, antioksidan itu juga bagus ya untuk menangkal virus COVID gitu ya. Tapi kita yang akan bahas sekarang adalah antioksidan yang untuk kulit wajah dulu gitu ya, karena memang kulit adalah proteksi dari tubuh kita yang paling luar seperti kayak gitu ya. Nah, sekarang ini tar dulu. Saya ulang ya, maaf. Nah, apa itu antioksidan? Antioksidan itu adalah senyawa yang dapat melawan radikal bebas seperti polusi, sinar matahari ya, sinar UVA, UVB, asap rokok, kemudian senyawa kimia. Senyawa kimia itu bisa obat-obatan yang kita minum, terus kosmetik-kosmetik yang kita pakai, kemudian deterjen yang menyentuh tangan kita, alkohol dan sebagainya, seperti itu kan senyawa kimia ya. Kemudian pola makan yang buruk ya, itu dari dalam. Next kita bahas ya untuk antioksidan yang dari dalam. Nah, ini kita baru mau keluar rumah aja kita udah terpapar radikal bebas ya. Misalnya kita pakai sunblock, kemudian kita pakai bedak, pakai blush on, pakai eyeshadow, itu tuh semua senyawa kimia ya. Jadi kita tuh setiap hari memang terpapar radikal bebas. Begitu sampai di luar, kita kena polusi udara gitu ya, kena asap rokok seperti gitu, sinar matahari di atas jam 10. Nah, itu radikal bebas ya, betapa kita setiap hari itu terkena ya sama radikal bebas. Kemudian antioksidan itu bisa memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak gitu ya. Kemudian antioksidan juga memperlambat proses penuaan sel dan kulit. Nah, betapa kita butuh ya sama antioksidan itu, karena itu memperlambat proses penuaan sel dan kulit. Jadi kita jangan sampai kita penuaan dini ya, umur masih 40-an, tapi kulit kita terlihat seperti 60-an, 70-an, seperti kayak gitu ya. Itu namanya bencana. Nah, antioksidan itu juga bisa mencegah serangan jantung dan penyakit kanker ya. Nanti itu kita bahas antioksidan dari dalam itu 2 minggu lagi lah ya. Tapi sekarang kita lebih membahas ke antioksidan untuk kecantikan kulit wajah. Betapa kita perlunya antioksidan itu, karena sehari-hari kita tuh selalu terpapar radikal bebas dari kita mulai keluar rumah ya sampai kita masuk lagi ke dalam rumah malam hari seperti gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu radikal bebas ya. Nah, radikal bebas itu adalah molekul yang tidak stabil dan sangat reaktif. Dia memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Nah, karena dia tidak stabil, maka untuk mendapatkan stabilitasnya, si radikal bebas itu menyerang molekul yang stabil sehingga memicu kerusakan sel-sel yang sehat gitu ya. Nah, makanya itu dibilangin radikal bebas itu jahat ya. Akibatnya apa? Terjadi stres oksidatif di dalam tubuh gitu. Nah, makanya dibilang antioksidan karena terjadi stres oksidatif di dalam tubuh atau ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan kemampuan tubuh untuk menetralkan atau untuk mendetoksifikasi efek berbahaya tersebut. Nah, efek ini juga turut terjadi pada kulit gitu ya. Jadi efek yang utama memang ke kulit gitu ya. Nah, ini ya. Jadi sampai di sini nanti bisa dibahas ulang ya. Untuk itu yang Anda lakukan adalah menetralkan, melindungi dan mempertahankan kulit dengan antioksidan gitu ya, supaya tidak terjadi kerusakan sel. Kerusakan sel setiap hari. Kalau terjadi kerusakan sel setiap hari, maka tubuh atau sel itu akan menjadi penyakit seperti gitu ya. Maka dibutuhkan antioksidan yang dapat membantu mempertahankan sel-sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas seperti kayak gitu ya. Kita nggak bisa menghindari, tapi kita harus melakukan antinya gitu ya, gitu. Kita harus punya proteknya yaitu antioksidan.
kalau antioksidannya tidak mencukupi, baik yang dari dalam maupun dari luar tubuh ya, maka kerusakan akibat radikal bebas itu pun terjadi malapetaka ya pada kulit. Itu baru pada kulit ya, belum kalau kita terus makanan-makanan yang beracun kayak gitu ya, toksin tinggi kayak gitu ya, itu pasti luar dalam tuh rusak ya. Antara lain rusaknya kolagen, DNA sel, dan merusak kemampuan kulit untuk menyembuhkan diri sendiri ya. Jadi kalau dari kulitnya aja tidak kita kasih antioksidan seperti kayak gitu, kita sadar setiap hari kita terkena radikal bebas, tapi kita tidak memberikan antioksidan, maka terjadi penumpukan radikal bebas itu ya. Kalau terjadi tumpukan terlalu lama, maka DNA kita bisa rusak. DNA kita rusak, lipid kita rusak, protein-protein kita rusak ya, akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit kronis kayak gitu ya. Makanya kita butuh antioksidan gitu ya. Kalau tidak akan terjadi kerusakan kolagen, DNA sel, dan merusak kemampuan kulit untuk menyembuhkan dirinya. Kayak gitu. Kemudian, nah sekarang saya bahas antioksidan yang khusus terbaik untuk kulit ya. Bapak Ibu, ini tolong dihafalkan ya, karena kulit wajah adalah modal ya. Modal tuh maksudnya kita sehari-hari berbicara sama orang yang dilihat tatapan wajah ya, supaya kita nggak minder, supaya kita pede gitu, seperti itu. Wajah kita juga harus bagus ya, harus kita kepedean kita karena wajah kita yang cerah ya, seperti kayak gitu. Nah, antioksidannya yang terbaik untuk kulit itu vitamin A, vitamin C, vitamin E. Hafalin ya, gampang kok, AC gitu ya. Kemudian mineralnya selenium dan beta karotin. Terus dari fitokimikal tuh ada yang mengandung karotenoid, flavonoid, polifenol, dan antosianin. Masing-masing ini ada fungsinya ya. Vitamin A ini atau retinol itu dia menghaluskan garis-garis halus, garis-garis kerut-kerut halus yang mulai timbul kayak gitu ya. Kalau yang sudah mulai timbul tuh di lebih perhalus kayak gitu ya. Kalau vitamin C ini dia atau asam askorbat itu dia di rumah sakit tuh biasanya ada infusan juga untuk membantu penyembuhan luka operasi seperti kayak gitu ya. Kalau di kulit dia juga untuk menyembuhkan jerawat-jerawat yang meradang, mencerahkan kulit kayak gitu ya. Kemudian menghaluskan warna kulit yang mulai tidak rata. Di usia menua, pernah kita bahas ya, usia menua, kulit wajah itu warnanya mulai tidak rata. Nah, dengan vitamin C, itu akan mulai dihaluskan. Warna kulit yang tidak rata itu mulai dihaluskan menjadi muda, kembali menjadi rata. Seperti kayak gitu. Kemudian vitamin E atau tocopherol, itu ya, itu mencegah penuaan dini. Makanya banyak banget iklan ya, vitamin E untuk mencegah penuaan, anti-aging, gitu, seperti gitu ya. Nah, menghaluskan kulit dan mengencangkan, ya, memperkuat kolagen tubuh, kolagen kulit, dan kemudian dia akan bekerja maksimal dengan bersinergi dengan vitamin C. Kita bahas ya satu persatu. Vitamin A, vitamin C, dan vitamin E di kulit itu harus dicukupin dari luar. Gitu ya. Karena apa? Itu fungsinya untuk melindungi dari sinar matahari ya, sunburn, pigmentasi atau pembentukan flek atau kusam seperti kayak gitu ya, kanker kulit ya karena terpapar dengan radikal bebas terus dari kosmetik, dari polusi gitu ya. Nah, ini kita memakai vitamin E, A, C, E gitu. Kemudian vitamin A, C, dan E ini juga akan meningkatkan produksi kolagen. Begitu ya. Usia makin menurun, kolagen juga makin menurun seperti gitu. Kemudian vitamin ini A, C, dan E ini juga untuk membantu penyembuhan luka, memperkuat pembuluh darah seperti gitu ya. Nah, Bapak Ibu, vitamin C itu tidak dibentuk di tubuh manusia, begitu ya. Jadi harus didapat dari luar, begitu. Jadi seperti diet, makanan seperti kayak gitu ya, makanan, minuman, kemudian infusan ya, diteteskan ke dalam infusan ya, dimasukkan langsung ke pembuluh darah ya, tapi ini hati-hati dan harus dilakukan oleh dokter atau tenaga medis ya. Kemudian vitamin C dengan secara topikal atau berupa salep, serum seperti kayak gitu ya. Kemudian vitamin E di kulit itu terdapat dalam jumlah yang sedikit, dalam jumlah yang kecil, makanya harus dicukupin dari luar kayak gitu. Kemudian vitamin E ini
dia akan bersinergi dengan vitamin C. Maksudnya kalau ada vitamin E dan vitamin C, kerjanya lebih maksimal gitu ya, kerja untuk kulit kita untuk lebih maksimal gitu. Nah, vitamin A juga harus didapat dari luar tubuh kita ya. Jadi kalau kita beli kosmetik atau beli produk-produk perawatan tuh kita baca ya kandungannya gitu. Misalnya ada mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, terus selenium seperti kayak gitu tuh. Ini berarti produk perusahaan ini sangat paham gitu ya untuk perawatan kulit kita seperti gitu. Nah, vitamin E yang terbaik itu adalah vitamin E yang alami itu adalah dari minyak gandum. Itu tinggi sekali vitamin E-nya. Karena vitamin E juga bisa melembabkan dan mencegah penuaan dini. Seperti gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kalau misalnya belanja bulanan ya atau belanja ke supermarket ya, coba perhatikan belanjaan Bapak Ibu ya. Jangan sekedar memenuhi kebutuhan lapar mata gitu ya, tapi kita harus ingat bahwa kita juga perlu antioksidan terutama di masa Covid seperti ini ya. Nah, warna-warna ya pada makanan-makanan itu dari tumbuh-tumbuhan di bawah ini ya banyak mengandung unsur vitamin, mineral, fitonutrien, ya, antioksidan, fenolik, ya, fenolik asid, flavonoid, tanin, gitu ya, dan ascorbic acid. Ini berfungsi untuk mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, dan sebagai sumber nutrisi yang dapat mereduksi kerusakan sel, kerusakan DNA manusia, juga untuk kecantikan kulit wajah ya, kayak gitu ya. Jadi kita jangan banyak-banyak beli mentega, beli mie-mian seperti kayak gitu, tapi kita lebih banyak beli antioksidan yang terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena warna-warna pada sumber makanan ini banyak mengandung vitamin. Kita lihat ya, ini dulu awal-awal ada beauty talk saya udah pernah bahas, tapi ini nggak apa-apa, kita ulang lagi ya. Nah, warna kuning ada pada jeruk, wortel, labu kuning, peach, melon kuning, ubi, semangka kuning ya, kemudian kunyit, lemon, jagung, paprika, nanas, dan lain-lain yang berwarna kuning. Kemudian warna putih ada pada bengkoang, mentimun, sawi putih, oat, toge, lobak, talas, kedelai, bawang putih, jamur. Ini ada yang saya merahin ya, gitu. Nah, kemudian warna hitam ada pada kacang hitam, beras hitam, zaitun, anggur, blackberry, kismis, kurma, lada hitam, biji-bijian, jamur, dan lain-lain. Kemudian warna hijau ada pada bayam, kangkung, kale, okra, mentimun, sukini, cabai, brokoli, pare ya. Kemudian ada di rumput laut juga ada kubis gitu. Ada juga di hijau-hijau ya seperti klorofil seperti gini ya, mengandung klorofil tinggi ya. Kemudian warna biru ada pada blueberry, terung, bunga desi ya, spirulina ya, kita sudah selalu setiap hari minum spirulina. Kemudian ada ganggang biru dan lain-lain. Warna merah ada pada beras merah, tomat ya, cabai merah, stroberi, paprika, buah bit, apel, semangka, pepaya, mangga, dan lain-lain. Warna rose pink ada pada tomat, kol, plum, ya, anggur merah, cranberry, terus ada buah naga, manggis, dan lain-lain seperti gitu ya. Nah ini antioksidan tinggi ya Bapak Ibu ya, yang kita harus konsumsi setiap hari. Nah, antioksidan alami untuk kulit wajah ada pada Trulum All-in-One Ampul. Bahagia banget ya kita mengenal Trulum All-in-One Ampul. Ampul aja udah lebih tinggi daripada serum. Seperti gitu. Apalagi ini antioksidan tinggi ya, antioksidan yang alami. Kita Bapak Ibu tadi sudah tahu ya bahwa antioksidan alami itu ada pada buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Tapi bukan berarti ya, bukan berarti Bapak Ibu tahu ya bahwa misalnya tadi kata dokter antioksidan tertinggi ya itu ada pada buah-buahan, pada plum gitu. Terus Bapak Ibu potong plum atau tomat yang mudah didapat ya. Kemudian langsung dioles-oles ke wajah, jangan begitu ya. Karena itu malah menimbulkan iritasi dan getahnya akan masuk ke pori-pori sehingga menimbulkan lengket yang akan menimbulkan flek ya. Beberapa pasien saya itu suka nekat ya. Jadi bawang putih yang konon kabarnya gitu ya untuk antibiotik gitu ya dapat
wejangan entah dari siapa, diiris-iris, ditumbuk, kemudian ditempelin semua ke jerawatnya ya. Alhasil bukan tambah sembuh, tapi malah luka gitu ya. Jadi bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dimakan mungkin lebih baik ya daripada langsung ditotolin ke wajah. Nah, sinergi itu punya antioksidan yang terbaik dan alami karena tidak mengandung bahan kimia, sama sekali tidak ada bahan kimia. Cukup semprotkan Trulum All-in-One ampul ke wajah ya. Jadi kita sebelum bepergian keluar rumah, kita semprotkan dulu Trulum ke wajah untuk mencegah radikal bebas yang ada di luar nempel ke kulit kita. Seperti kayak gitu ya. Jadi ini keren banget gitu ya, Trulum All-in-One ampul gitu. Terus malam kita pakai lagi Trulum All-in-One ampul untuk membuang radikal bebas yang seharian terpapar ke kulit wajah kita seperti itu. Nah, sekarang ini kandungan buah dan tanaman pada Trulum ya. Ada bunga desi, ada tomat ya. Tomatnya jangan diiris, dioles-olesin ke wajah, jangan kayak begitu ya. Ada buah pir, buah bit ya, naga merah, oat ya. Oat yang terbaik itu adalah mengandung vitamin E ya. Vitamin E terbaik ada pada oat maksudnya. Ada kakadiplam ya, alga merah seperti kayak gitu. Kita bahas satu persatu. Nah, ini bunga desi ya. Bunga desi itu kaya akan antioksidan, dia mengandung antosianin seperti yang saya bilang tadi ya. Antioksidan adalah zat atau zat gizi yang mengandung antosianin, flavonoid, polifenol dan triterpen ya. Nah, ini L-arbutinnya untuk mencerahkan kulit, menjaga, memperbaiki masalah pigmentasi kulit, menghalangi pembentukan melanin ya. Waktu itu sudah kita bahas, melanin adalah sel pembentuk warna kulit gitu ya. Kemudian ini bagus sekali adalah pengganti hidroquinon untuk pemutih dan memperbaiki pigmentasi. Bapak Ibu yang memakai krim dokter itu hati-hati dengan hidroquinon ya. Hidroquinon ini tidak boleh lebih dari 6 bulan pemakaiannya dan dosisnya harus dosis yang aman gitu ya. Dosis aman, tidak tinggi-tinggi. Karena kalau misalnya tinggi, begitu Bapak Ibu lepas akan menimbulkan kusam yang hebat, bintik-bintik yang hebat seperti kayak gitu, dan akhirnya jadi ketergantungan kayak gitu ya, akan menimbulkan rebound fenomena kayak gitu. Jadi kita pakai yang alami aja untuk menghilangkan flek ya, dengan Trulum ya, karena mengandung bunga desi. Kemudian kita lihat lagi manfaat dari buah naga. Buah naga ini itu mengandung vitamin C dan karotin, antioksidan dan anti-aging ya. Dia mengandung polisakarida sebagai pengencang kulit. Kemudian dia juga menjaga peremajaan kulit. Kemudian pernah saya bahas ya kakaduplam. Kakaduplam dari sinergi ini yang ada di dalam Trulum All-in-One ampul itu adalah kakaduplam dari Australia yang memang sudah terbukti mengandung vitamin C yang 1000 kali lebih tinggi daripada jeruk gitu ya. Nah, memberikan efek pencerahan dan memperkuat kolagen. Dia juga sebagai antibakteri dan mengurangi peradangan pada jerawat-jerawat yang sedang meradang seperti kayak gitu ya. Jadi vitamin C ini bagus banget sebagai antiinflamasi. Kandungan lain adalah biji jojoba ya. Biji jojoba ini mengandung senyawa fenolik ya, sebagai antioksidan juga melembabkan kulit, mengontrol minyak ya, sebagai anti radang juga, membersihkan antibakteri ya, sebagai obat jerawat juga. Bukan obat ya, tapi memang ekstraknya dapat menyembuhkan jerawat. Kemudian alga merah. Alga merah ini bisa mengurangi iritasi ya, rasa panas, rasa gatal karena jerawat gitu ya. Mengandung antioksidan dan sebagai emolien, pelindung kulit ya, melembabkan kulit tanpa kesan berminyak. Makanya Bapak Ibu kalau pakai Trulum di pagi hari rasanya tuh memang lembab seharian ya, karena memang ini ada dari alga merahnya yang melembabkan. Nah, ini kandungan lain adalah Phragmites communis extract ya, sebagai pelembab, kemudian ada tomat sebagai antioksidan ya, terus kemudian ada akar buah bit sebagai antioksidan tinggi, kemudian ada jamur ya,
juga ada. Ini yang pernah kita bahas waktu membahas jerawat ya, Arabidopsis thaliana extract sebagai antioksidan. Jadi sinergi itu Trulum all-in-one ampul itu memang sudah dipikirkan oleh dermatologis ya. Jadi kita pakai Trulum itu bisa hebatnya itu ya bisa menghilangkan flek, menyembuhkan jerawat gitu ya, menipiskan kantong mata. Ini karena kandungan-kandungannya ini jadi sebagai antioksidan. Begitu. Jadi mengatasi semua permasalahan kulit seperti itu. Kemudian ada soybean ya yang saya bilang tadi sebagai vitamin E alami, antioksidan kuat, sebagai anti peradangan, melindungi kulit dari radikal bebas, sebagai pencegah penuaan dini ya atau keriput, mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh sinar matahari. Jadi soy amino acid ini meningkatkan kemampuan kulit untuk menahan kelembapan dan memberikan efek menghaluskan untuk meminimalkan kekasaran dan keriput. Begitu. Nah, kemudian ada kaktus ya. Ada kaktus ini mengandung mineral juga ya. Jadi coba bayangkan ya seandainya kaktus ya kita oles-oleskan ke wajah ya yang ada kita kesakitan ya, kena ketusuk durinya, gatal seperti kayak gitu, dibejek-bejek atau apalah, jangan seperti itu karena efeknya bukannya efek antioksidan langsung ya, tapi akan menimbulkan iritasi ya, gatal dan sebagainya kayak gitu. Nah, sebagai antioksidan dia melindungi DNA, mengurangi keriput ya, mengurangi bintik melanin ya, pembentukan flek-flek seperti kayak gitu, juga melembabkan kulit. Kemudian nah ternyata itu slide terakhir ya Bapak Ibu. Ini adalah 3 rangkaian glowing sepanjang hari ya. Jadi pagi dan malam hari ya kita membersihkan wajah dengan Trulum cleansing gel, kemudian kita menyegarkan dan melembabkannya dengan Trulum hydrating toner. Kemudian pagi kita untuk menghindari menangkal kulit kita sebelum kita beraktivitas di luar itu dengan Trulum all-in-one ampul. Kemudian malam hari mau tidur, kita gunakan lagi Trulum all-in-one ampul untuk meregenerasi kembali sel-sel kita yang tadi pagi seharian sudah kena radikal bebas. Seperti itu, terima kasih.